partai politik kita, terutama pasca Pilpres, itu tidak punya kandidat-kandidat yang bisa dianggap sebagai bagian dari representasi publik gitu. Sangat terbatas begitu. Nah ini saya kira ini problem di partai politik, kaderisasi tidak berjalan gitu ya, atau sekurang-kurangnya tidak ada program kaderisasi di partai politik untuk mendorong bahwa politik transaksional misalnya ekonomi biaya tinggi dalam pemilu gitu itu ya salah satu juga jadi pembenar tanda kutip ya kenapa banyak sekali mantan pejabat atau pejabat berkuasa atau kepala daerah yang akhirnya terseret dalam dugaan-dugaan kasus pidana korupsi atau penyimpangan. Muncul lagi ide ini Bung Meldi sebagai bagian dari kekalutan kita, ketidakmampuan kita atau saya menyebutnya ketidakseriusan kita di dalam menghilangkan politik uang atau money politik atau korupsi dalam. jumpa lagi scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita Bung Meldi Renra. Golkar, Gerindra saling sandra, Bung Firdaus ya. Itu saling sandranya luar biasa. Di pertama dia disandra di Sumatera Utara ya, masalah Bobi. Kemudian juga terjadi sandra menyandra di Ridwan Kamil ya, untuk saling ambil poin di situ ya. Nah berikutnya juga saling sandra juga ya, kemarin juga urusan Kaisang juga mereka saling sandra juga ya, tiba-tiba Gerindra geser-geser juga kemana gitu ya. Nah ini politik sandra Gerindra dan Golkar ini menarik ya, karena Gerindra dan Golkar pada dasarnya adalah itu, kalau kita belajar genealogi politiknya sama aja tuh Bung, asal-usulnya sama gitu ya. Tapi ini saling sandra elit ini menandakan bahwa pertama kita memang kekurangan elit kayaknya Bung Firdaus. Jadi saling Indonesian Idol nih politiknya kekurangan ya. Jadi saya kira masa ini udah ngambil-ngambil lagi gitu ya. Ini saya kira tidak baik gitu ya, menandakan krisis elit di Indonesia. Dan ketika misalnya kader-kader ya Golkar mengambil ini terus diambil Gerindra, saya kira Golkar harus lebih bermain dengan lapangan yang lebih lebar gitu Bung Firdaus ya, lapangan luas gitu ya, dia bisa mengambil yang lain ya, berkonsep gitu segala macam, memilih idol Golkarnya juga, sehingga tumpang tindih Gerindra Golkar ini dapat dikurangi Bung Firdaus. Iya, jadi melihat bagaimana gitu ya sirkus politik ataupun juga trik-trik atau permainan politik dalam terutama pasca Pilpres ya. Yang agak menarik adalah bagaimana Golkar dan Gerindra, dua partai besar gitu setelah PDIP sebagai pemenang legislatif, itu nampaknya saling coba mendahului dalam langkah politik Bu Meldi. Ya seperti Bu Meldi katakan tadi gitu ya, bahwa ini muncul ketika ya pertama kali kita lihat dalam kasus untuk Sumatera Utara begitu ya, antara Ijek dan Bobi dan segala macam gitu ya. Kemudian muncul juga dalam politik di Jawa Barat atau di DKI Jakarta gitu. Dan sebenarnya sebagai bagian dari koalisi Indonesia Maju gitu ya, mereka relatif punya histori kerjasama yang cukup kuat begitu ya gitu. Dan dari sini kita lihat bagaimana saya melihat ya, ternyata Gerindra itu lebih banyak memberikan warna di dalam dinamisasi atau arah politik Golkar, Bu Meldi. Padahal kalau dari sisi suara ya, Golkar itu nomor 2, kemudian kalau kita lihat dalam per area atau per wilayah, kita ambil contoh misalnya untuk Jawa Barat, Golkar itu cukup besar di sana, gitu menang di sana, kalau tidak salah begitu ya, suaranya naik drastis gitu ya dengan dukungan Ridwan Kamil, tetapi Gerindra lah yang mendeterminasi kira-kira siapa yang akan maju di Jawa Barat dan siapa yang akan ke Jakarta, Bu Meldi. Ridwan Kamil yang sudah seharusnya bisa diplot di Jawa Barat, kemudian kemungkinan digeser ke DKI Jakarta begitu ya. Begitu juga ketika perimbangan untuk di Khofifah di Jawa Timur begitu ya, atau di daerah lain. Dan ini yang menjadi salah satu yang kita lihat gitu ya. Satu indikator bahwa memang partai politik kita, terutama pasca Pilpres, itu tidak punya kandidat-kandidat yang bisa dianggap sebagai bagian dari representasi publik gitu. Sangat terbatas begitu. Untuk Pulau Jawa, kita mungkin bisa mengatakan ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, ada Ahok misalnya. Tetapi di luar itu tidak ada. Kita boleh katakan tidak ada, hanya sayap-sayap saja. Pernah menjabat ini, pernah memimpin ini, kemungkinan bisa menjadi ini, begitu ya. Tapi dalam sisi misalnya didengar publik, punya kontribusi, punya semacam genre-genre yang berbeda misalnya, punya terobosan-terobosan berbeda begitu ya. Dan ini menjadi satu tantangan gitu ya. Ternyata partai politik baik yang besar-besar gitu, PDIP, Golkar dan Gerindra,
itu tidak cukup baik membangun, menyiapkan kader-kadernya ketika harus memimpin di level daerah, Bung Melki. Dan pada akhirnya apa? Mereka melakukan bidak-bidak catur gitu ya, saling tanda kutip melakukan transaksi atau dealing-dealing tertentu gitu. Dan pada akhirnya mungkinkah publik akan mendapatkan yang terbaik, kita tidak tahu. Tetapi itulah realitanya untuk saat ini, Bu Meldi. Ya, untuk demi mobilisasi pembangunan, Bung Firdaus ya, penguasaan pusat dan juga penguasaan daerah ya, terutama kepala daerah, ini adalah baik sebenarnya ya. Tapi kesantunan politik juga lebih tinggi dari itu. Sepertinya Gerindra ingin membuat link yang kuat antara daerah dan pusat ya, agar nanti ketika program-program Prabowo berjalan di pemerintahannya, ini bisa disambungkan dengan daerah. Ini saya kira menarik juga ya. Tapi memang terjadi kekurangan-kekurangan elit di daerah, kader-kader daerah yang mumpuni itu juga terbatas gitu ya. Dan ini juga PR bagi partai politik agar kader-kader daerah itu dilatih secara bertingkat gitu ya, di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, kota, terus naik ke provinsi itu harus dilatih gitu ya, sebagai kader inti yang terus dilatih. Nah, proses kaderisasi partai politik sebenarnya di Indonesia itu tidak berjalan dengan baik, Bung Firdaus ya. Banyak sekali itu kader-kader yang maju di wali kota, di bupati, gubernur itu adalah kader-kader luar ya, cabutan gitu ya. Naturalisasi, dia ambil dari luar, diambil gitu, terus didorong gitu ya. Tokoh-tokoh yang punya tingkat kesukaan yang tinggi, elektabilitas baik gitu diambil gitu. Nah ini saya kira ini problem di partai politik, kaderisasi tidak berjalan gitu ya, atau sekurang-kurangnya tidak ada program kaderisasi di partai politik untuk mendorong bahwa elit ya di rumah dia sendiri, elit domestiknya gitu ya, yang menjadi calon atau kandidat untuk wali kota, bupati, dan gubernur, Bung Firdaus. Iya, walaupun kalau kita lihat ya dalam terakhir 5 tahun terakhir ya banyak partai politik mulai mengadopsi semacam sistem kaderisasi ya, Bung Meli ya. Kemudian sekolah partai atau akademi di partai gitu ya. Yang notabene walaupun kita lihat ini hanya sifatnya ad hoc sementara ya dekat-dekat pilkada atau dekat pemilu gitu, maka baru muncul sekolah itu gitu. Kemudian membangun nilai, membangun semacam apa namanya doktrinisasi, termasuk bagaimana mengasah kepemimpinan dan segala macam. Tapi memang fenomena partai lebih banyak mengedepankan orang yang populer, yang populis tanpa melihat latar belakang atau kemampuan gitu. Karena sekali lagi kan popularitas kan berbeda dengan kebutuhan pembangunan di daerah misalnya, atau berbeda dengan kebutuhan bagaimana mensinkronkan antara pembangunan pusat dan daerah gitu ya. Dan itu yang jadi soal sekarang begitu. Pada satu sisi misalnya, kalau kita lihat Gerindra sebagai partai yang berkuasa nanti gitu, punya kebutuhan untuk menjamin keberlanjutan apa yang diagendakan di pusat kemudian direspon di daerah. Itu artinya menjadi sebuah nilai yang semakin efektif, yang semakin apa namanya semakin besar begitu. Tetapi di sisi lain gitu ya, kita juga tidak bisa menutup mata gitu ya bahwa partai politik sudah juga menyiapkan rencana-rencana untuk 5 tahun ke depan. Basis suara yang sudah didapatkan tahun ini atau periode ini harus dijaga dan diperbesar. Caranya bagaimana? Siapa yang menjadi garda terdepannya? Adalah pemimpin-pemimpin daerah, kepala daerah gitu. Dan kalau kita bisa mendapatkan komposisi dari kepala daerah yang notabene bisa memberikan semacam insentif nanti untuk pemilu kekuasaan presiden 2029 begitu ya, maka dari itu harus kita pertahankan, harus kita rebut, harus kita kuasai tanda kutip begitu. Caranya bagaimana? Ya itu tadi gitu. Dan disinilah muncul klik-klik antar kepentingan partai politik begitu, membangun koalisi, menggeser orang gitu ya. Kalau misalnya di sini misalnya dia kita tidak akan dapat, bagaimana orangnya kita geser? Dengan orang menggeser orang ini kita berharap kita bisa menguasai daerah tertentu misalnya. Itulah yang kita lihat dalam terutama kalau kita coba apa ya kalkulasi melihat apa namanya moving atau pergerakan dari Golkar, Gerindra gitu atau partai-partai yang lain. Dan ini ya satu sisi buat saya sih menarik saja begitu ya. Tapi di sisi lain bagaimana mengedepankan sesuatu yang lebih dibutuhkan publik, pemimpin yang punya karakter, punya apa namanya latar belakang, kemudian memahami persoalan. Karena kalau kita lihat sebenarnya pembangunan kita tidak banyak bergerak cukup cepat ya. Ya datar-datar saja sesuai dengan uang yang kita keluarkan Bung Meli. Tidak terjadi akselerasi begitu ya. Baik itu IPM-nya ataupun juga angka kemiskinannya segala macam. Boleh kita hitung 1-2 daerah yang punya terobosan-terobosan itu misalnya. Tapi yang lain datar saja. Jadi kepala daerah jadi bupati wali kota bisa berjalan 5 tahun, alhamdulillah kan dapat juga dana apa namanya
dana pembagian dari daerah, dari pusat dana transfer gitu ya, ada dari APBD begitu ya. Kalaupun nanti juga hasilnya pembangunannya segitu-gitu saja ya sebegitulah begitu. Kita tidak punya targetan atau ambisi yang lebih jauh gitu dalam rangka mengejar mengakselerasi kebutuhan atau kepentingan di daerah gitu. Iya, ini yang menjadi biang segala hal, Bung Firdaus ya. Nah, ketika dia adalah orang di luar partai politik yang mengusung gitu ya, nah ini kan terjadi transaksi ya, terjadi uang pendaftaran lah untuk itu, Bung Firdaus ya. Nah, di sini juga politik dagang sapinya partai politik juga terjadi sebenarnya, yang kita wanti-wanti ini berbahaya ya, akan membuat iklim korupsi segala macam. Dan saya kira hal demikian harus dihilangkan ya, ketika orang luar mendaftar atau orang mendukung, kamu harus bayar berapa gitu ya. Ini kan menjadi fenomena yang bahwa korupsi akan sulit diberantas ya dengan angka-angka yang harus dibayarkan di depan gitu, Bung Daus. Nah, ini kan berbeda kalau kaderisasi partai politik itu berjalan dengan baik, tentunya si partai itu sendiri yang menyiapkan dananya untuk mendorong kadernya sendiri agar menjadi figur-figur di masyarakat atau di pemerintah daerah, Bung Firdaus. Iya, politik transaksional misalnya ekonomi biaya tinggi dalam pemilu gitu itu salah satu juga jadi pembenar tanda kutip ya kenapa banyak sekali mantan pejabat atau pejabat berkuasa atau kepala daerah yang akhirnya terseret dalam dugaan-dugaan kasus pidana korupsi atau penyimpangan, Bung Meldi. Tetapi di sisi lain juga kalau kita lihat misalnya kita juga menemukan semacam pembenar ya logika yang menurut saya agak salah begitu ya dikatakan termasuk dalam konteks pilpres ya dikatakan untuk menjadi seorang pejabat presiden atau bupati gubernur wali kota itu butuh biaya besar gitu. Dan karena itu misalnya muncul politik uang dan segala macam. Nah untuk solusinya apa? Kita tidak perlu lagi melakukan pemilihan secara langsung, kita cukup dipilih oleh Dewan Perwakilan saja, gitu ya, baik itu MPR untuk di pusat, gitu ya. Kemudian di daerah DPRD, muncul lagi ide ini Bung Meldi, sebagai bagian dari kekalutan kita, ketidakmampuan kita, atau saya menyebutnya ketidakseriusan kita di dalam menghilangkan politik uang atau money politik atau korupsi dalam suksesi kepemimpinan, begitu ya kemudian kita mengambil jalan terburuknya gitu. Artinya apa? Menghilangkan substansinya. Jadi ini juga yang menjadi satu setback atau ya ide-ide atau kemunculan yang membuat kita agak mundur ke belakang. Nah, satu-satunya cara ya membangun kaderisasi yang baik begitu. Kaderisasi kepemimpinan, kemudian kemandirian partai politik. Kalau memang partai politik butuh pendanaan dari pusat atau daerah sudah ada kan. Sekian persen dari APBD, sekian persen dari suara begitu ya itu dialokasikan untuk partai politik sampai mereka benar-benar cukup sustain. Artinya apa? Mereka tidak menjadikan jabatan politik itu bagian dari mencari uang tanda kutip begitu. Ketika orang mendaftar masuk ini harus ada uang sekian, uang uang lamaran lah, uang apapun namanya begitu. Dan itu malah menjadi semacam motivasi untuk mengeruk kekuasaan, mengeruk ekonomi ketika sudah berkuasa nanti. Begitu. Jadi sekali lagi, ya apakah ini akan menjadi semacam PR besar untuk pemimpin atau terutama partai politik ya? Karena kita akan bicara nanti ke depan siklusnya kan 5 tahun sekali. Artinya apa? Setelah 2024, partai politik punya waktu 4-5 tahun untuk menyiapkan kadernya gitu untuk periode pergantian berikutnya. Gitu. Artinya apa? Dan waktu 4 tahun lebih dari cukup untuk menyiapkan itu. Kalau memang disiapkan secara serius, secara sungguh-sungguh begitu ya. Kemudian dilatih dengan kasus-kasus atau sisi-sisi di lapangannya mulai dari level kecamatan, kabupaten, kota, atau provinsi sehingga memang didapatkan calon-calon atau pemimpin yang benar-benar baik untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan Indonesia ke depan, Bung Meldi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.